satu fungsi ini dijalankan tanpa jeda atau keberatan, mengangkut lapisan lendir ketegang. Allah Maha Kuasalah yang menciptakan manusia dalam bentuk terbagus, yang memberi rambut getar tugas ini. Struktur ajaib ini menjalankan fungsi yang telah ditetapkan Allah dan bekerja siang malam melindungi paru-paru Anda dari benda-benda asing. Pengkajian mendalam atas struktur rambut getar ini makin memperjelas derajat keajaiban itu. Di bawah mikroskop, rambut getar mirip rambut halus biasa. Namun sebenarnya, ia sebuah keajaiban rancangan dan rekayasa. Dan memiliki kerumitan yang tak pernah bisa diharapkan akan dijelaskan kalangan pembela teori evolusi. 9 rantai protein berbeda telah digabungkan sedemikian sehingga membentuk semacam tabung. 2 rantai protein di tengah adalah pembangkit utama gerak sistem ini. Protein dinein dan neksin yang ditaruh di antara rantai protein ini menjadi mesin-mesin yang diperlukan untuk bergerak. Berkat sistem rumit ini yang masih harus diungkapkan secara penuh oleh para ilmuwan, rambut getar bergerak pada kecepatan tinggi 20 denyut per detik. Rancangan pada rambut getar ini tak dapat dijelaskan menurut kerangka evolusi, sebab sistem ini hanya bekerja jika semua unsurnya ada. Tak mungkin bagi sistem berkembang secara bertahap, yakni tak mungkin baginya berevolusi. Satu lagi yang tak boleh dilupakan, rambut getar tidak berguna jika bekerja sendirian. Rambut getar harus bekerja sama dengan lapisan lendir demi melindungi jiwa manusia dan mencegah masuknya benda-benda asing. Jika ditelaah lebih seksama, lendir juga sebuah keajaiban penciptaan. Lapisan lendir itu agak tipis. Di layar, Anda bisa melihat sebatang mistar 30 cm. Kini, perhatikan 1 mm saja dari mistar itu. Lalu, bagi 1 mm itu menjadi 600 bagian. 1/600 dari 1 mm adalah angka teramat kecil yang tak terbayangkan manusia. Inilah ketebalan lapisan lendir yang melindungi kesehatan Anda. 1/600 dari 1 mm. Lebih lagi, lapisan tipis ini tersusun dari 2 lapisan terpisah. Yang di bawah agak licin. Lapisan ini memungkinkan rambut getar membawa lendir ke arah tertentu. Lapisan atas atau lapisan pengaman agak kental, yang memungkinkannya menjerat benda-benda berbahaya. Kedua lapisan ini tak pernah bercampur atau bertukar tempat. Agar lebih memahami kesempurnaan perancangan sistem ini, bayangkan sejenak seandainya kedua lapisan bertukar tempat. Jika lapisan kental yang di bawah, rambut getar tak akan dapat bergerak dan menempel di tempatnya. Jika lapisan licin di atas, kotoran dan bakteri akan dengan mudah mencapai paru-paru tanpa tertangkap oleh lendir. Pada kedua kejadian, sistem ini tak akan berguna sama sekali dan manusia akan terjangkit penyakit yang akhirnya mengantarkan kematiannya. Sistem ini telah berfungsi tanpa jela sejak manusia pertama diciptakan. Kaum Darwinis menyatakan bahwa sistem ini muncul kebetulan, tahap demi tahap. Pastilah itu mustahil. Seperti yang baru saja kita saksikan, penyimpangan atau kekurangan terkecil pada sistem akan membuatnya tak berguna sama sekali. Inilah sebuah petunjuk penting yang membatalkan Darwinisme. Rambut getar yang melayani Anda siang dan malam, lendir yang rancangan khasnya sangat istimewa, dan rancangan aerodinamis di dalam hidung, semua membuktikan satu kebenaran amat penting. Allah menciptakan Anda. Kehebatan dan rancangan yang nyata pada tiap bagian tubuh Anda adalah bukti-bukti kekuasaan Allah. Di dalam satu ayat, Allah berfirman,
Kami telah menciptakanmu, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Bagian terpanjang dalam perjalanan ke paru-paru adalah tenggorokan. Susunan tenggorokan adalah satu lagi contoh rancangan sempurna dalam tubuh manusia. Dinding-dinding tenggorokan ditunjang oleh gelang-gelang tulang rawan berbentuk C. Ini memungkinkan pergerakan ke berbagai arah. Jika tenggorokan terbuat hanya dari daging, kelembekan yang dihasilkan akan menyebabkan penyumbatan selamanya. Itu membuat kita mustahil bernafas. Jika tenggorokan terbuat dari sesuatu yang sekeras tulang, besar kemungkinan gerakan kita akan terbatas. Namun, susunan tulang rawan yang membentuk tenggorokan sepenuhnya cocok untuk semua jenis gerakan dan selalu terbuka karena kelenturannya. Ada rancangan amat istimewa lain tepat di pintu masuk tenggorokan. Rancangan ini menyelamatkan hidup kita setiap menelan sesuatu. Mengapa begitu? Kerongkongan dan tenggorokan terletak berdampingan di leher. Karena itu, orang boleh berharap bahwa saat makan, seperti yang sedang saya lakukan, makanan akan tersangkut di tenggorokan dan mencekik saya. Namun, hal itu tidak terjadi. Walaupun saya terus makan dan bernapas, makanan tak pernah terjebak di tenggorokan saya. Lalu, apakah yang melindungi saya dan juga Anda saat makan? Ada katup kecil dari tulang rawan lentur yang disebut katup nafas tepat di jalan masuk tenggorokan. Katup ini otomatis menutup jalan masuk ke tenggorokan saat kita menelan. Selama ribuan kali makan yang telah Anda nikmati, sejak bayi hingga kini, Anda telah menelan berpuluh ribu kali. Dan setiap kali, katup kecil ini menutup jalan masuk ke tenggorokan Anda tepat pada waktunya. Walaupun Anda tak menyadari kehadirannya dan tak bisa mengaturnya, katup kecil ini telah menyelamatkan hidup Anda dengan menutup jalan masuk ke tenggorokan tepat pada waktunya. Seperti biasa, teori evolusi sangat tak berdaya menghadapi sistem ini. Mustahil bagi sistem sepenting ini, yang ketakhadirannya berarti maut bagi jiwa manusia, tak sengaja muncul tahap demi tahap. Jika tidak ada sistem itu, manusia akan tersedak pada kali pertama menelan. Maka, inilah bukti lain bahwa Allah menciptakan semua keistimewaan yang dimiliki manusia.